Ya, pemirsa, pasca banjir di Mega Mall Bekasi, sejumlah mobil yang terendam di halaman parkir luar pagi tadi mulai dievakuasi pemiliknya. Evakuasi mobil menggunakan towing atau dipindahkan ke truk. Setelah terendam banjir selama 3 hari, sejumlah mobil yang terparkir di area parkir luar Mega Mall Bekasi mulai dievakuasi pada Jumat pagi. Mobil dievakuasi lantaran ketinggian air mulai berangsur surut. Mobil yang dievakuasi berada di ketinggian air sekitar 20 cm. Selain menggunakan towing atau truk pengangkut, pemilik mobil lainnya juga mengevakuasi mobil yang terendam banjir dengan cara didorong bersama-sama. Masih belum tahu, saya masih harus tunggu teman saya dulu sih, mau ngelihat kondisi mobilnya. Maaf Pak, kesini Pak wajahnya Pak. Iya. Langsung mau dibawa langsung sini? Iya, mau langsung dibawa. Berarti udah berapa hari ini Pak kerendamnya Pak? Ya 3 hari ya. Oh 3 hari, oke. Hingga Jumat pagi, ketinggian banjir di Mega Mall Bekasi bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Operasional mal juga belum berjalan normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menunjukkan beragam informasi penting lainnya pemirsa. Dan kali ini Ayu Siang akan kami awali dengan informasi terkait cuaca ekstrim, di mana hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Meski demikian, debit air di Bendung Katulampa masih dalam batas ambang normal. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore kemarin. Sejumlah warga pun berlindung dan berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Ya pemirsa, pasca banjir yang menerjang komplek perumahan Pratama, Sukabumi, Jawa Barat pagi tadi, warga yang terdampak mulai membersihkan rumah mereka. Ya pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah di komplek perumahan Pratama, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar pada Kamis malam menyisakan material lumpur tebal di rumah warga. Sejumlah warga pagi tadi mulai membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir dan masuk ke dalam rumah. Pasca banjir ini, semua perabotan dan alat elektronik warga rusak. Bahkan sebagian pakaian dan perabotan lainnya hilang terbawa banjir bandang. Tak hanya rumah pemirsa, sejumlah kendaraan roda 2 maupun 4 juga rusak. Bahkan ada yang terseret hingga sejauh 50 meter. Saat ini warga yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi di rumah kerabat, tetangga, dan saudara. Jam 9. Lebih. Oh, Ayamnya gede lama dari habis maghrib kayaknya. Datang air jam 10 lebihan, setengah 11 loh. Berapa meter ketinggian? Ketinggiannya segini kalau semalam. Wah, nyampe segini saya. Ini ya, deras juga ya? Nah, itu yang deras, yang bikinnya nggak tenang, airnya itu ini banget. Dari mana airnya itu? Dari jebol kayak kata, itu jebol yang belakang. Sungai ya? Sungai apa? Sungai Cibojong. Dan pemirsa, bagaimanakah situasi terkini pasca banjir di kawasan Pondok Gede, Permai, Bekasi? Sudah rekan kami jurnalis Nata Arman di sana. Selamat siang rekan Nata, apakah sudah semua warga yang terdampak banjir bisa melihat langsung kondisi rumah mereka pada siang hari ini? Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Terkait dengan banyaknya pengungsi atau warga yang sudah kembali ke rumah, memang dibenarkan beberapa yang sudah melakukan pembersihan dari rumah mereka yang terdampak banjir ataupun membersihkan sekedar lumpur-lumpur yang terjadi atau yang memenuhi kawasan halaman mereka sampai dengan di dalam rumah mereka. Dan dapat saya sampaikan juga Pram dan juga pemirsa, di hadapan saya merupakan ada warga yang sedang melakukan pembersihan dari sisa-sisa material lumpur yang tentunya terbawa akibat banjir terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Dan dilihat juga ini banyak sekali seperti perabotan yang sudah tidak layak pakai seperti itu, dan juga motor yang mengalami kondisi yang cukup parah.
Dan juga beberapa pihak petugas juga saat ini masih melakukan penyedotan dari lumpur-lumpur sisa banjir yang mengenangi kawasan Pondok Gede Permai. Dan memang untuk diketahui terkait dengan perumahan ini sendiri ketika dilanda banjir, ketinggian air mencapai 4 sampai dengan 7 meter. Sehingga bagi mereka yang memiliki rumah 2 tingkat, ini rata-rata di sini rumah 2 tingkat, namun air ini sampai ketinggian 4 sampai 5 meter, sehingga terpaksa mereka ada beberapa yang harus tetap mengungsi di posko bantuan yang ada di lingkungan BNPB. Kemudian dapat kami sampaikan juga di sebelah kiri ini merupakan gorong-gorong pemirsa yang tentunya ditutupi oleh lumpur dengan lumpur ketinggian sekitar 40 sampai 50 cm yang tentunya sangat sulit untuk dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan beberapa alat bantuan dari beberapa pihak dinas terkait untuk mempercepat proses penyedotan lumpur. Dan di sini juga sangat berbahaya ketika masyarakat yang ingin nekat menggunakan kendaraan pribadinya untuk melintas ataupun sekedar mengecek rumahnya kembali, karena tidak terlihat adanya gorong-gorong yang ada di sekitaran jalan ini. Karena mengingat untuk gorong-gorong sendiri ini bentuknya sama rata dengan tanah, sehingga membahayakan ketika pada malam hari dan juga ketika melakukan proses pembersihan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan juga menggunakan kendaraan pribadi. Sementara saya kembali pada Anda di studio. Pram. Baik, melaporkan langsung dari perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan Nata Arman dan tetap waspada. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat tak kuasa menahan tangis saat melihat kerusakan alam yang terjadi di kawasan hutan lindung di Puncak Bogor. Momen ini terjadi saat Dedi menggelar inspeksi di lokasi konstruksi wisata Eger Adventureland, Kabupaten Bogor. Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata. Saat itu Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagali, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tapi kan ada yang terganggu. Masa yang gini aja diganggu. Dedi Mulyadi nampak lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut. Dedi tak kuasa menahan air matanya ketika dia melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini. Dedi Mulyadi pun meminta agar jajarannya membongkar bangunan yang melanggar aturan. Izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. Ya, pemirsa, diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran pun diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak, baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat, nomor top, nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya, Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Dedi Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri.
perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD Bogor, Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan, walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kekesalan warga atas adanya bangunan wisata di wilayah Puncak sempat viral di media sosial. Warga mempertanyakan lambannya petugas dalam melakukan pembongkaran, meskipun sudah ada instruksi pembongkaran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Inilah video amatir sejumlah warga yang emosi kepada sejumlah petugas Satpol PP. Warga merasa kesal lantaran petugas Satpol PP terkesan lamban dalam melakukan pembongkaran lokasi wisata Hibis Fantasi. Menurut warga, petugas terkesan lamban dan tak berani lakukan pembongkaran meskipun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan pembongkaran. Kaitan dengan itu kan dari Kementerian LH. Ya, bukan dari Pemprov, bukan dari Pol PP. Kalau di tagline kan itu kan berarti Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan agar tempat rekreasi Hibis di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara izin yang diajukan dan juga luas lahan yang digunakan sehingga diduga menjadi penyebab banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Tempat rekreasi Hibis dikelola oleh PT Jaswita, salah satu badan usaha milik daerah Jawa Barat. Awalnya pengelola mengajukan izin untuk pembangunan area rekreasi seluas 4.800 meter persegi pemanfaatan lahan. Namun perusahaan tersebut mengembangkan hingga 15.000 meter persegi. Deddy Mulyadi mengatakan telah memberikan peringatan kepada PT Jaswita hingga diminta membongkar sendiri namun tidak direspon. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menunggu hasil penyelidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup atas izin yang berlaku di tempat rekreasi Hibis. Jika hasil sudah keluar dan dinyatakan melanggar, maka pembongkaran dapat mulai dilakukan. Pembongkaran secara keseluruhan itu nanti setelah ada perintah pembongkaran yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena ada izin di dalamnya. Berarti kan ada mekanisme yang dilakukan atas berdasarkan analisis yang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka nanti ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah pencabutan izin. Kan itu loh. Nah setelah itu baru kan kita bisa melakukan pembongkaran secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor. Itu kan totalitas ya, totalitas setelah dinyatakan bahwa bangunan ini izinnya dicabut. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi wisata di wilayah Puncak yang akan dibongkar, pemirsa, sudah rekan kami Aulina Iyasyah langsung dari lokasi. Ya, selamat siang Aulina, apakah pasca kedatangan Deddy Mulyadi tadi pembongkaran sudah dimulai pada siang ini? Ya, halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya, di layar televisi Anda, sedang dilakukan pembongkaran di salah satu tempat rekreasi yang dilakukan penyegelan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Bupati Bogor yang sudah dilakukan sejak hari Kamis kemarin. Dan hari ini pembongkaran kembali dilanjutkan, di mana ini jika bisa dilihat beberapa material beton yang dibongkar ini adalah dari gerbang pintu masuk Hibis Fantasi, seperti tulisan selamat datang dan juga tadi beberapa spanduk-spanduk tata tertib atau juga
segala halnya yang menunjukkan beberapa tempat di sini itu juga tadi sudah dicabut oleh Satpol PP sejak pagi tadi. Dan ini saat ini tim yang mengerahkan alat berat juga dari tadi sudah menghancurkan beberapa jalan beton karena ini juga sempat disinggung tadi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa tidak ada kesepakatan di awal dengan PT yang mendirikan Haibik Fantasi ini dengan pemerintah bahwa tidak boleh adanya jalan beton. Namun nyatanya di sini dari awal pintu masuk saja sudah jalanan ini sudah berbentuk beton. Jadi langsung hari ini juga selain bangunan, jalan beton pun dilakukan pembongkaran. Dan juga selain Haibik Fantasi ada 3 lagi wilayah yang memiliki kerjasama operasional atau KSO dengan PT Perkebunan Nusantara 8. Ini juga harus dilakukan pembongkaran secepatnya. Karena berdasarkan informasi langsung tadi tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ia menginginkan daerah ini kembali menjadi daerah resapan air. Bisa dijadikan sebagai kebun teh atau hutan kembali seperti awal. Namun hari ini difokuskan hanya mengurangi beberapa bangunan yang tidak sesuai izin Pram dan juga pemirsa. Jadi PT dari Haibik Fantasi ini mengajukan pembangunan hanya 14 bangunan, namun nyatanya ada 35 bangunan di sini. Jadi di sini difokuskan untuk menghancurkan beberapa bangunan yang di luar izin dari pemerintah. Pram dan juga pemirsa. Ya, melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Setelah itu pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar di pasaran saat ini sudah sesuai dengan standar Pertamina. Kedatangan Pak Direktur ikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kantor Kejagung Kamis siang. Jaksa Agung mengatakan waktu terjadinya perkara di rentang waktu 2028 hingga 2023 sehingga dapat dipastikan Pertamax yang diproduksi pada 2024 dan seterusnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax yang diduga dioplos imbas terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Sementara pihak Pertamina menyebut pihaknya juga melakukan uji rutin produknya setiap tahun yang bekerja sama dengan Lemigas. Adalah bahwa penyidikan ini tempus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya. Minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga
melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina, hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Jen Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Hari keempat pasca banjir, ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga saat ini, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan ratusan siswa masih diliburkan. Sementara warga yang rumahnya masih terendam masih mengungsi di rumah kerabatnya. Setiap harinya, para warga mulai membersihkan rumah mereka. Warga mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan juga air minum. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga memiliki kontur tanah yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Ya, pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir, salah satunya upaya modifikasi cuaca. Sebanyak 9.000 kg natrium klorida dan 2.000 kg kalsium oksida disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025 lalu. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini nantinya akan dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi dari pesawat yang akan diterbangkan di sejumlah titik awan dalam kondisi baik. Pesawat ini akan terbang berkali-kali di udara selama total penerbangan 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida, kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditabur di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dengan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Iya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah atas kasus impor gula. Namun, pihak Tom Lembong mengajukan eksepsi atas dakwaan itu. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula.
Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Sementara itu, Tom Lembong dianggap melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan praktek impor gula. Atas dugaan itu, pihak Tom Lembong telah mengajukan eksepsi yang di sidangnya akan dijadwalkan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat kurang dari 10 menit. Tradisi sholat tarawih kilat ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Jika masjid lain membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam untuk menunaikan sholat tarawih dan witir, tidak berlaku bagi jamaah pondok pesantren Mambaul Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Walaupun sholatnya berjumlah 23 rakaat, jamaah bisa menyelesaikannya hanya dengan kurang dari 10 menit. Cepat? Ya, tentu saja ini termasuk sholat tarawih kilat. Mereka pun antusias melaksanakan sholat tarawih cepat. Salah satu jemaah asal Kediri mengaku memilih sholat di pondok Mambaul Hikam ini karena cepat sehingga dirinya bisa melanjutkan aktivitasnya bekerja. Ini memang ramai setiap tahunnya. Mas Akmal sendiri setiap tahun sholat tarawih di sini ya? Iya. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain itu apa sih kelebihannya, Mas Akmal? Ya, sini emang tradisinya dari dulu emang ramai, terus ya dari dulu kami di sini. Alasan awal pelaksanaan sholat cepat ini karena masyarakat desa Mantenan saat itu banyak yang bekerja dan sulit diajak beribadah. Sehingga imam pun membuat rakaat sholat tarawih lebih cepat. Alhamdulillah semakin banyak dan alhamdulillah di sini niku masih sesuai dengan tradisi. Istilahnya ketika panjenengan sedoyo teman-teman menjumpai tarawih yang cepat sedemikian rupa, ini tidak sampai mengurangi rukun dan tidak merusak keabsahan sholat. Alhamdulillah ini mulai tahun 1907. Berapapun rakaat ataupun waktu yang ditempuh untuk sholat tarawih, kekusukan seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam bulan Ramadan, hendaknya tiap mukmin meningkatkan ibadahnya dan memohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih hari kemenangan nanti. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Pertamina akhirnya meminta maaf atas kasus korupsi Pertamax oplosan. Banyak yang menuntut transparansi penindakan kasusnya dan ada juga yang meminta kompensasi pada mereka yang terdampak Pertamax oplosan. Nah, berikut pendapat sejumlah warga. Nggak percaya sih, jujur kesel banget pas dapat berita itu dan benar-benar kecewanya tuh wah parah banget sih. Karena selama ini lebih prefer untuk isi di Pertamina kan. Ternyata kita sebagai rakyat dibohongin parah dan itu benar-benar kecewa banget sih. Jadi kayaknya untuk minta maaf doang nggak cukup. Udah pasti kurang puas ya. Kalau cuma permintaan maaf ya gampang-gampang aja kan. Ya harus ada tindakan lah paling enggak. Tindakan seperti apa nih Bang Wahyu? Ya hukuman harus ada. Iya. Yang pasti udah harus hukuman, dan kalau pengembalian uang sih ya itu urusan pemerintah deh ya. Harusnya dari pihak Pertamina itu memang harus ada pertanggungjawaban. Jadi nggak sekedar minta maaf saja gitu. Mungkin bisa memberikan keringanan biaya harga Pertalite mungkin jadi berapa gitu kan. Standarnya berapa atau Pertamaxnya berapa gitu kan. Itu mungkin salah satu bentuk kompensasi lah, ganti rugi lah buat masyarakat gitu kan. Pemirsa, demi menarik warga sholat berjamaah di masjid, banyak desain unik yang dibuat semenarik mungkin. Di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah masjid dibangun menyerupai Masjidil Haram dan warga pun antusias mendatanginya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Serupa tapi tak sama. Ya, ini bukanlah Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi, melainkan replikanya yang berlokasi di Krampiangan, Pasuruan, Jawa Timur. Masjid ini bernama Masjid Khas Krampiangan. Dengan dilengkapi miniatur Ka'bah, masjid ini merupakan salah satu destinasi wisata religi terbaru di lokasi ini. Pengunjung yang hadir pun mengaku sangat tertarik. Untuk destinasi Pasuruan sendiri kan sudah ikonik dengan kota santri, ditambah lagi dengan Madinah, dan sekarang ditambah lagi ada ikonik yaitu Mekah di Pasuruan sendiri. Pastinya untuk di momen Ramadan ini pasti akan lebih membuat suasana Ramadan lebih kental lagi di Pasuruan sendiri. Masjid ini memiliki luas mencapai ribuan meter dan terletak di tengah sawah. Wisata religi ini tak hanya dijadikan tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan wisata seperti manasik haji dan umroh. Masjid Khas Krampiangan diresmikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Rencananya di dekat lokasi akan dibangun tempat wisata anak bermain. Bagaimana Anda tertarik mengajak keluarga Anda melihat Ka'bah ala Pasuruan sebelum melihat ke rumah Allah sesungguhnya? Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Selain pemirsa, bantu masa depan penderita sumbing, MNC Peduli Gandeng Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen, berhasil melakukan operasi pasien sumbing bibir dan atau langitan. Atas bantuan operasi gratis tersebut, keluarga pasien tersenyum bahagia. Sumbing bibir atau langitan hingga saat ini masih menjadi keluhan kelainan lahir bawaan yang masih sering terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Banyak faktor yang dapat meningkatkan peluang seorang ibu melahirkan bayi dengan kondisi sumbing seperti anak-anak ini. Genetik, berat badan berlebih saat hamil, menderita diabetes, kerap terpapar asap rokok, mengkonsumsi alkohol, kekurangan asam folat, dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu baik sebelum maupun selama kehamilan. MNC Peduli bersama RSPKU Muhammadiyah Gombong dan Smile Train Indonesia melaksanakan kegiatan operasi sumbing bibir atau langitan agar dapat meringankan beban masyarakat prasejahtera yang tidak memiliki akses jaminan kesehatan. Terima kasih ya, kepada MNC Peduli dari Rumah Sakit Muhammadiyah Gombong yang telah mengoperasi anak saya. Kerjasama dengan MNC Peduli ini khusus dengan PKU sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Untuk kali ini kita juga ada dengan rumah sakit, sesama rumah sakit PKU yaitu PKU Purwodsari di Purbalingga. Untuk minum air putih, lalu rawat luka, dibersihkan lukanya sehari minimal 2 kali dengan salep dan air hangat supaya tidak terlalu sakit. Selama ini, pasien sumbing yang mendaftar tidak hanya berasal dari daerah Kebumen saja, melainkan datang dari luar daerah seperti Cilacap, Brebes, Purbalingga, Kutoarjo, dan kota atau kabupaten lainnya.
Bagi masyarakat yang akan mendaftar operasi sumbing gratis di Gombong Kebumen dapat menghubungi RSPKU Muhammadiyah Gombong, dan bagi daerah lainnya dapat dilihat dan follow akun Instagram @mncpeduli.id. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita ke PT Pos Indonesia Persero menyatakan diri sebagai perusahaan BUMN tertua di Indonesia yang terus menjaga kiprah dan juga kinerja. Di usianya yang ke-278 tahun dan dengan brand barunya yaitu POSIN, PT Pos Indonesia Persero menegaskan eksistensinya sebagai perusahaan negara yang berbasis kuat pada logistik. Mengarungi usia ke-278 tahun, PT Pos Indonesia Persero mentahbiskan diri sebagai perusahaan BUMN tertua di Indonesia yang terus menjaga kiprah dan kinerja. Pos Indonesia dengan brand barunya yaitu POSIN menegaskan eksistensinya sebagai perusahaan negara yang berbasis kuat pada logistik. POSIN senantiasa berbenah mengikuti perkembangan zaman, menjadi BUMN modern dengan pilar utama yang menyangga seluruh sendi bisnis POSIN, yaitu retail, enterprise, dan wholesale. Sepanjang tahun 2024, Direktorat Bisnis Jasa Keuangan POSIN mencatat beragam pencapaian yang sangat positif melalui berbagai kegiatan dan program kerja yang menjadi produk bisnis andalan divisi jasa keuangan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga inovasi pelayanan publik yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat Indonesia. Pada pertengahan Februari, bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan program sembako disalurkan serentak di seluruh daerah hingga pelosok negeri yang menandai penyaluran bansos triwulan pertama tahun 2024. Memungkasi bulan Februari, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bersama POSIN menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas tentang pengelolaan dan penjualan baterai tempel tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. POSIN dengan produk finansial teknologi POSPay mendukung acara Tablik Akbar tepatnya pada 23 Maret 2024. Pada 15 Mei 2024, Kabupaten Sleman merayakan ulang tahun ke-108 tahun. Salah satu rangkaian perayaan ulang tahunnya, pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan perangko seri penanda kota, Bu Renteng, dan buku Pesona Wisata Bumi Sembada. PT Pos Indonesia yang jalin kerjasama dengan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI melakukan penyaluran uang pensiunan dengan layanan antar ke rumah penerima. POSIN merayakan ulang tahunnya ke-278 tahun dengan mengusung tema Thriving on Turbulence yang dibalut dengan semangat keberagaman yang semakin menguatkan. Suasana pesta rakyat 278 POSIN Carnival kali ini bertempat di Museum Pos Indonesia di Komplek Kantor Pos Pusat di Cilaki, Bandung. Tiap 9 Oktober, insan pos di seluruh penjuru dunia memperingati World Post Day atau Hari Pos Sedunia. Sebagai anggota UPU, Pos Indonesia dapat berpartisipasi dan berinisiatif pada program yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pos di seluruh dunia. POSIN bekerja sama dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI menggelar turnamen futsal POSPay Cup 2024 yang merupakan ajang kompetisi futsal tingkat pelajar SMA sederajat di Jawa Barat. Tidak lama berselang dari gelaran POSPay Cup, POSIN kembali menggelar acara, masih dengan balut olahraga. Pada 3 November 2024, POSIN gelar POSPay Run 2024. Kompetisi lari yang menawarkan semangat sehat sekaligus hiburan menarik dalam rangkaian acaranya. POSPay Run 2024 menjadi istimewa karena wujudkan perpaduan ideal antara menggelorakan gaya hidup sehat dan kemudahan transaksi digital melalui aplikasi POSPay. Event pertama POSPay hampir 2.000 orang. Mudah-mudahan ini akan jadi event tahunan dan tahun depan akan lebih meriah lagi. Saya rasa sekali lagi terima kasih kepada
Pak B selaku Gubernur Jawa Barat yang telah mendukung penuh acara ini, bahkan beliau ikut running. PT Pos Indonesia Persero kembali torehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan dalam ajang BUMN Awards 2024 di akhir tahun. Posin raih penghargaan BUMN Award 2024 dengan kategori Promising Initiative in Digital Transformation. Untuk terus kami melakukan inovasi agar Pos Indonesia tetap relevan untuk masa yang akan datang dan bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta. Kegiatan besar yang menjadi agenda rutin Kementerian Sosial sekaligus menutup tahun 2024 adalah peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional atau HKSN. Menteri dan Wakil Menteri Sosial hadiri langsung penyaluran Bansos PKH dan program sembako di kantor Pos Sleman, Yogyakarta. 180 KPM yang hadir di kantor Pos Sleman terima Bansos PKH dan program sembako untuk triwulan 3 dan 4 sekaligus. Melihat penyaluran tahap akhir Bansos dari Kementerian Sosial. Nah, ke depan ya, sesuai arahan Bapak Presiden, kita ingin kerja kita itu lebih terukur. Jadi kita terukur, mereka yang sudah kita beri bansos, kita beri pendampingan ini, mudah-mudahan nanti bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri. Berselang sehari, Menteri Sosial kembali meninjau dan menyerahkan langsung bansos program sembako dan PKH kepada KPM di kantor Pos Pringsewu, Lampung. Kunjungan Menteri Sosial di kantor Pos menunjukkan peran strategis Pos Indonesia dalam mendukung penyaluran bansos PKH dan program sembako. Pos Indonesia ini selalu membantu pemerintah dalam penyaluran berbagai bansos. Di seluruh Indonesia dilakukan penyaluran bansos triwulan 3 dan 4 ini bersamaan. Dan kebetulan khusus di Lampung oleh Pak Menteri, kemudian di Maros oleh Pak Wamensos. Perjalanan panjang kemitraan PT Pos Indonesia Persero sekaligus pengemban tugas dan amanah dari pemerintah dalam penyaluran bantuan tentu penuh dinamika yang pada gilirannya menggoreskan catatan sejarah tentang bagaimana sinergitas hubungan antara lembaga tetap berjalan harmonis dan profesional di segala situasi. Menghadirkan inovasi baru lewat Juicy Glow Lip Balm yang merupakan pelembab bibir berwarna dengan keunggulan 7 kali lebih melembabkan bibir. Memiliki berbagai varian warna yang alami dan natural, Juicy Glow Lip Balm dapat membuat bibir sehat sekaligus cantik mempesona. Dalam peluncurannya ini, para pengunjung Miniso Central Park dapat berkreasi, membuat pernak-pernik dan berbagai varian make up di Solyu Table untuk setiap pembelian Juicy Glow Lip Balm. Miniso Indonesia sangat bangga dengan kolaborasi bersama Solyu, yaitu menghadirkan produk Solyu Lip Glow yang sangat tahan lama, bahkan sampai 14 jam dipakai, dan sangat cocok warna-warnanya untuk customer Miniso yang kebanyakan adalah Gen Z dan juga cocok dipakai untuk segala usia. Warnanya shade-nya Solyu bagus-bagus banget, kayak super lengkap. Walaupun yang di lip balm ini tuh shade-nya cuma 5, tapi sebenarnya 5 shade ini bisa banget masuk di berbagai undertone di orang-orang Indonesia. Dengan berbagai macam produk kecantikan terbaik dan berkualitas, brand kecantikan yang hits ini telah menjadi pilihan anak-anak muda Indonesia untuk tampil menawan. Solyu berkomitmen untuk menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman dan nyaman untuk kulit wanita. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.